Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, jumpa lagi bareng saya Sahlan ini. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Dieng Batur, tepatnya di Desa Pasurenan. Dan tadi sempat hujan, sekarang cuaca nih sangat cerah dengan pemandangan pegunungan khas Dieng yang terlihat sangat jelas semua ini teman-teman. Oke, nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan start dari Pasurenan. Ya, sebetulnya tadi dari Pasar Batur, cuma ini saya start di Desa Pasurenan, akan menuju ke Dieng, tapi lewat habis ini ada pertigaan. Nah, lewat pertigaan Desa Pekasiran. Nah, di jalur itu kita nanti menemui ada objek wisata Sumur Jalatunda, jalur menuju Kawah Candra di Muka dan juga Telaga Dringo, serta ada juga nanti jalannya melewati dekat Tugu Legetang. Dan nanti sampai di Desa Pakisan, maju lagi ada pertigaan menuju Kawah Sileri dan juga menuju ke Tol Kayangan dan tembus ke Batang. Tapi perjalanan kali ini saya hanya akan menuju ke Dieng. Seperti apa suasana perjalanan atau kondisi jalan terkini, simak terus video dari saya Sahlan Dolan di kesempatan siang ini. Oke, perjalanan akan segera saya mulai dari titik ini. Nah, ini terlihat pemandangan sangat cerah ini teman-teman. Tadi sempat hujan cukup deras, alhamdulillah sekarang sudah reda. Dan inilah suasana cuaca terkini. Oh ya, sekedar informasi, tadi kemarin itu jalur dari tepatnya di titik Desa Sumberjo itu putus. Hanya saja sekarang alhamdulillah sudah langsung ditangani dan sudah bisa dilewati teman-teman. Oke, nah ini dia pertigaan yang saya maksud. Ini ada pertigaan menuju Telaga Dringo, Kawah Candra di Muka dan juga Sumur Jalatunda. Dan kali ini saya akan melewati jalur ini. Sebetulnya perjalanan di jalur ini sudah sering saya lakukan. Videonya kayaknya sih ada juga sih teman-teman. Saya sampai lupa. Oke, kita ambil kiri menuju ke Desa Pekasiran. Sementara ini masih di Desa Pasurenan teman-teman. Beristirahat di lahan pertaniannya. Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, suasana pedesaan di siang hari. Kita melihat jalur alternatif menuju beberapa titik objek wisata di kawasan dataran tinggi Dieng. Mohon maaf teman-teman, lagi batuk. Ya. Pasurenan, Kecamatan Batur. Di depan itu yang terlihat adalah Gunung Petarangan, itu yang kemarin itu terlihat juga
dari desa Pasurenan, kita sudah mulai memasuki kawasan desa Pekasiran. Desa Pekasiran. Cuaca cerah meskipun langitnya tidak biru, langitnya itu tampak mendung, tapi cuaca ini cerah teman-teman ya, nggak ada kabut di bawah, jadi semua pemandangan di sekeliling ini terlihat semua teman. Menarik pemandangannya. Ada petani yang sedang panen kubis. Jadi ini merupakan rute wisata ataupun alternatif menuju Dieng kalau dari arah Pekalongan dan sekitarnya atau Banjarnegara. Masih di desa Pekasiran. Ini di depan ada SMP. SMP Negeri 2 Batur. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, ini kita sudah sampai di salah satu wisata, yaitu Sumur Jalatunda. Jadi Sumur Jalatunda berada di desa Pekasiran, tepatnya di jalur ini. Dan tiket pintu masuknya itu berada di sebelah kiri kita teman-teman. Oke, tapi kita langsung lanjut menuju ke Dieng, langsung lanjut perjalanan. Jadi, Sumur Jalatunda yang konon katanya ada mitosnya. Kalau di situ kan ada lempar batu, itu kalau mitosnya kalau kita bisa melempar batu sampai di dasar sumur, kita bakal dapat keberuntungan teman-teman. Karena memang ternyata susah untuk melempar sampai di. Nah, sementara ini menuju arah Kawah Candra di Muka dan juga Telaga Dringo. Oke, lanjut yang tadi. Sumur Jalatunda, kalau kita bisa melempar batu sampai di dasar sumur atau berbunyi sampai ke air, itu katanya ada mitos keberuntungan. Ya, memang ternyata banyak juga yang mencoba melempar, itu jarang banget yang sampai teman-teman. Kadang hanya sampai di tengah, terlihat kembali ke tebing gitu. Ya teman-teman, barangkali ada yang penasaran itu main ke Sumur Jalatunda, bisa dicoba sendiri. Nah, sementara yang barusan itu adalah Kawah Candra di Muka, yang secara di cerita pewayangan, Kawah Candra di Muka itu tempat diceburkannya Gatot Kaca untuk mendapatkan kesaktian. Dari Kawah Candra di Muka, kalau lurus ke sana, lurus lagi sampai di Telaga Dringo. Nah, telaga yang cukup indah, yang sering juga disebut Ranu Kumbolo di Dieng. Jadi istilahnya versi mininya Ranu Kumbolo teman-teman. Ya, memang Telaga Dringo dengan pemandangan yang sangat lengkap. Ada hutan, sabana, dan juga telaga. Untuk video Telaga Dringo saya juga dulu pernah, hanya saja dulu pas ngonten itu belum, udah ada videonya teman-teman, nanti bisa simak di
Nanti saya sertakan di deskripsi linknya, ada Telaga Dringo, Kawah Chandra di Muka, dan juga Sumur Jalatunda sudah ada semua teman-teman. Kita masih lanjut perjalanan dan di depan kita ini adalah Gunung Pengamun-Amun. Nah, Gunung Pengamun-Amun yang menurut kisahnya dulu itu menimpa, ya itu gunungnya kan terlihat kayak datar gitu ya teman-teman. Yang menurut cerita konon dulu pucuknya atau puncaknya gunung itu seperti terbelah atau tercuil gitu, menimpa dusun yang berada di sebelah kiri jalan ini, namanya Dusun Legetang. Ya teman-teman tentu juga tahu cerita Dusun Legetang. Kisah desa yang lenyap dalam satu malam itu adalah di situ, di depan sebelah kiri kita ini teman-teman. Jadi di situ atas ada tugu peringatannya. Tapi yang tadi saya maksud Bukit Pengamun-Amun yang katanya pucuknya ditimpakan ke dusun ini, ternyata ada versi lain juga menurut warga. Jadi desa Legetang ini ditutup ataupun diterjang longsor dari gunung yang sebelah kiri, bukan gunung yang ini teman-teman, bukan gunung yang di depan kita ini. Ternyata ceritanya ada dua versi teman-teman. Desa Legetang, kisah desa yang lenyap dalam satu malam. Itu dulu mitos, kata ceritanya itu bukan mitos ding, sejarah. Itu memang nyata, itu dulu adalah sebuah desa yang hilang dalam semalam. Cuma cerita yang beredar itu katanya memang terjadi kemaksiatan ataupun gimana gitu. Itu yang jadi simpang siur teman-teman. Kita masih lanjut lagi menikmati suasana pemandangan di kawasan dataran tinggi Dieng di siang menjelang sore hari ini, hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Ternyata di depan sedang ada pekerjaan pelebaran jalan ini teman-teman, dan sementara kita berhenti untuk antri dulu. Pembangunan sedang dilakukan, pelebaran jalan. Barusan cukup bahaya kalau kesampluk jalan. Ini sedang dilakukan pengecoran yang bagian pinggir. Dan ini buat para pengendara motor ini harap hati-hati, ini terlihat licin ini teman-teman, licin karena ya ini banyak galian. Setelah dari desa Pekasiran dan kita baru saja melewati desa Legetang atau bekas desa Legetang, kita sekarang sampai di desa Kepakisan. Kepakisan. Merupakan jalur wisata teman-teman. Ya, seperti tadi saya bilang, di sini kita melewati jalur ini banyak lokasi wisata yang masih ikut rangkaian wisata dataran tinggi Dieng. Dan biasanya kalau sekarang ini, kalau orang-orang luar kota wisata ke Dieng itu biasanya sudah paket keliling Dieng pakai jeep teman-teman. Jadi beberapa tempat bisa dijangkau dalam satu hari. Jadi dulu kan kalau dulu
wisata ke Dieng itu fokusnya di Diengnya itu di Telaga Warna sama kawasan Candi. Dan ternyata selain di kawasan Candi Arjuna dan juga Telaga Warna itu masih banyak banget yang memang perlu dieksplor bagi para wisatawan yang dari luar kota. Nah, makanya sekarang di Dieng disediakan jasa Jeep Pandawa Adventure. Ya, masih ada pembangunan juga, ini pembangunan senderan. Kalau yang ini cor kiri kanannya sudah ini teman-teman, sedang dilakukan senderan. Oke, ini dia pertigaan ke kiri itu menuju ke arah Kawah Sileri dan juga menuju ke Tol Kayangan. Tol Kayangan yang pernah viral ataupun sempat viral dengan tanjakan kerakalan yang sangat curam teman-teman. Nah, jadi pertigaannya berada di sini. Sementara di depan kita ini atau sebelah kanan sama ada objek wisata juga, telaga kecil bernama Telaga Suwiwi, dan kelihatannya ini sudah mulai dibersihkan lagi. Dulu masih baru bagus banget dan beberapa waktu tidak terurus sampai bangunannya jelek dan air telaganya itu nggak terlihat, tertutup sama tumbuhan-tumbuhan air itu teman-teman, dan sekarang terlihat sudah mulai dibenahi itu. Dari Telaga Suwiwi kita masih maju lagi dan ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Geodipa. Geodipa Energi. Bentar lagi kita hampir sampai di pertigaan persimpangan antara jalur yang utama lewat Karangtengah sama yang ketemunya jalur ini teman-teman. Oke, ini dia di depan adalah pertigaan berada di Dusun Simpangan ya. Jadi Dusun Simpangan itu sesuai tempatnya sebagai persimpangan ketemunya dua jalur. Wih, masjid di Simpangan ini ternyata bagus ini teman-teman, kayak ada menara-menaranya gitu. Ini kita sampai di Dusun Simpangan, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur. Oke, inilah pertigaan. Kita lurus ke Dieng. Kalau yang ke kanan itu yang jalur utama Dieng Batur, teman-teman. Sampai di Dieng. Ada truk.
sampai di Dusun Pawuan, Desa Dieng Kulon. Apa nek Pawuan desanya Karangtengah ya? Malah saya juga belum tahu secara pasti, teman-teman. Oke teman-teman, demikian video perjalanan kali ini menyusuri jalur alternatif menuju Dieng dari Batur, ataupun lebih tepatnya adalah jalur wisata. Jadi melintasi Desa Pasurunan, Desa Pekasiran, dan Desa Kepagisan, yang mana tadi kita melewati beberapa objek wisata. Ada Sumur Jalatunda, pertigaan simpangan menuju Kawah Candra di Muka, Telaga Dringo, dan kita juga melewati bekas Desa Legetang, desa yang hilang dalam satu malam, yang kejadian itu terjadi pada tahun 1955. Serta ada juga simpangan menuju ke mana tadi? Tol Kayangan. Dan sekarang sudah sampai di Dieng. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video perjalanan kali ini menyusuri indahnya pemandangan Dieng di sore hari yang sangat cerah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dolan. Jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya.